Okay, hello, my name is Indra Batara. Today in this video, we are going to learn about self-introduction. Self-introduction is very important for making friend or job interview. Jadi introduction atau self-introduction itu sangat berguna ya. Walaupun it seem very basic in English, sangat basic, tapi self-introduction itu sangat penting. Pentingnya untuk apa? Contohnya untuk kenalan dengan teman baru, atau memperkenalkan diri, atau saat sedang job interview atau interview kerja. Oke, next. Jadi introduction itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah formal, yang kedua informal. Jadi kalau di formal itu greetingnya itu biasanya pakai hello, good morning, good afternoon, good evening, good night, good day. Nah itu biasanya dipakai untuk situasi formal ya. Hello, good morning itu selamat pagi ya. Good afternoon, selamat siang. Good evening, selamat malam. Good night, selamat malam. Tapi good night dan good evening itu beda penempatan ya, beda situasi. Kalau good evening itu memang benar selamat malam. Kalau good night itu selamat malam dan si orangnya langsung pergi atau meninggalkan si orang yang sedang diajak bicara kayak gitu. Kalau good day itu ini sangat formal ya. Kalau di American atau British ini old fashion atau bisa dibilang kuno. Jadi kalau orang pakai good day itu biasanya orang-orang yang benar-benar di situasi sangat formal. Tapi ini jarang dipakai untuk good day ya. Oke, langsung ke informal. Di informal itu biasanya kita pakai hey, what's up, hi, hey ya, yo, dan what's good. Oke, itu untuk di informal. Oke, next. How to mention your name. Cara menyebutkan nama ada beberapa cara ya. Yang pertama I am. Yang kedua I'm. Itu sama saja ya. I am bla bla bla. Misalkan I am Indra atau I'm Indra. Artinya sama, hanya yang membedakan apostrofi saja dipersingkat ya. Oke, penyebutan nama yang selanjutnya my name is Indra. Ini biasanya my name is Indra digunakan ketika kita tidak bisa melihat penontonnya. Contohnya seperti ini ya. Hello, my name is Indra. Jadi biasanya tidak bertemu langsung, jadi my name is Indra. Kalau bertemu langsung I am Indra. Tapi bisa saja ketika kalian bertemu langsung my name is Indra, itu bisa saja. Next, yang ketiga this is Indra. Nah ini this is Indra biasanya digunakan pada saat kita menelpon ya. Halo, this is Indra. Halo, ini Indra ya. Indra sedang berbicara kayak gitu. Jadi bukan I am Indra kalau ditelepon, tapi this is Indra kayak gitu. Oke, next. How to mention your age. Bagaimana cara kalian menyebutkan umur kalian? Ini gampang saja, tinggal I am, contohnya ya, I am 25 years old. Saya berusia atau berumur 25 tahun. I am 17 years old. Saya 17 tahun. Dan yang ketiga, I am 70 years old. Saya 70 tahun. Kenapa saya memakai contoh 17 dan 70? Karena banyak dari siswa-siswa yang saya ajarkan masih belum mengerti penempatan teen dan t ya. Jadi 17 itu 17, ingat ya, teen itu untuk belasan, dan 70 70
untuk puluhan kayak gitu ya. Oke. Next, how to mention your location. Contohnya, I am from Bandung. Saya dari Bandung ya, atau saya orang Bandung bisa. Terus yang kedua, I am Javanese dan I am Sundanese. Ini I am juga bisa menyebutkan suku ya. Jadi saya orang Jawa, saya orang Sunda, memakai I am. Selanjutnya, kalau misalkan kalian ingin menyebutkan lokasi kalian tapi kalian datang dari jauh, bisa menyebutkan I come from Palembang. Saya datang dari Palembang atau saya orang Palembang. Kalau misalkan kalian ingin menyebutkan saya lahir dan tumbuh atau dan besar di kata-katanya seperti ini, I was born and raised. Contohnya in Singapore. Saya lahir dan saya lahir dan besar di Singapura. Kayak gitu ya. Kalau misalkan kalian lahir dan besarnya di berbeda tempat, kalian bisa menyebutkan I was born in Bandung contohnya, but raised in Jakarta. Saya lahir di Bandung dan besar di Jakarta. Kalau kalian ingin menyebutkan saya besar di Samarinda contohnya dan sekarang tinggal di Cimahi, kalian bisa menyebutkan I grew up in Samarinda but now live in Cimahi. Oke, next. Sekarang cara menyebutkan position and company atau pekerjaan ya. Yang pertama adalah I work at or for. Misalkan vocational high school, di sini vocation ini salah ya, vocational harusnya. Jadi bagaimana cara kita menyebutkan saya kerja di suatu tempat? I work at atau I work for. Ingat ya, at atau for. Banyak kalian yang suka salah ya. I work in. Itu salah. Kalau misalkan kesananya nama tempat kalian bekerja, itu salah. Contohnya seperti ini. I work at Sangkuriang Vocational High School. Saya kerja di SMK Sangkuriang. Bukan I work in Sangkuriang Vocational High School. Itu salah ya. Yang benar adalah I work at atau I work for. Kayak gitu ya. Oke, selanjutnya I am a teacher at Vocational High School. Saya seorang guru di SMK. Nah, di sini I am ya, I am a teacher at. Nah, di sini pakai at ya, at Vocational High School. Jadi bukan I am a teacher in Vocational High School, tapi I am a teacher at Vocational High School. Oke, selanjutnya I work in sales. Nah, di sini pakai in. Karena apa? Karena ingin menyebutkan general. Jadi sales ini adalah pekerjaan general atau umum. Jadi sales itu ada banyak ya, ada manager sales, ada apa gitu, ada marketing apa gitu ya. Nah, di sini karena salesnya itu general, jadi pakai in. Jadi I work in sales. Saya bekerja saya bekerja sebagai sales, tapi salesnya itu umum kayak gitu. Kalau misalkan kalian ingin menyebutkan spesifik lagi, contohnya I work as deputy manager kayak gitu ya. Jadi ingat, kalau pakai in kesananya umum, kalau pakai as berarti lebih spesifik lagi. Oke, next. Sekarang qualification atau lulusan ya. Contohnya I am about to graduate. Di sini I am about to graduate itu menyebutkan kalau kalian itu baru lulus atau fresh graduate ya. Jadi saya baru saja lulus. I am about to graduate.
Lalu I am an English department graduate. Saya adalah lulusan bahasa Inggris, ya itu artinya. Jadi kalau misalkan kalian lulusan marketing, I am a marketing graduate, kayak gitu ya. Next, kalau misalkan kalian sedang menjalani kursus ya, kalian bisa menyebutkan I am currently taking a course in or on ya. Di sini boleh pakai in, boleh pakai on, terus kesananya kursus apa. Di sini ada tata caranya ya, menggunakan in untuk apa, menggunakan on untuk apa. Nah, di sini in untuk theoretical, contohnya matematika, bahasa Inggris, bahasa Jepang, mungkin seperti itu. Kalau on itu untuk praktikal atau praktek ya, lebih ke praktek. Contohnya misalkan making a jewelry, otomotif, kayak gitu ya. Jadi contohnya I am currently taking a course in math. Saya sedang menjalani kursus matematika. Itu matematika karena matematika itu teori, jadi menggunakan in, kayak gitu ya. Oke, next, how to mention your family. Caranya adalah kalau misalkan kalian punya 1 dari 4 bersaudara, kalian bisa sebutinnya I am one of 4 siblings. Saya 1 dari 4 bersaudara ya. Terus I am one of 4. Nah, ini lebih simpelnya ya. Kalau yang tadi pakai sibling, boleh tidak pakai sibling, itu buat yang informal. Terus I am an only child, ini digunakan kalau kalian adalah anak tunggal ya. Terus hobbies, bagaimana kalian memperkenalkan hobi kalian? I really like running. Saya benar-benar suka berlari ya. Jadi ketika kalian biasanya hobi itu my hobby is running atau my hobbies are swimming and reading, itu benar-benar kolot ya atau udah kuno. Jadi kata-katanya bisa diganti dengan I really like running, kayak gitu ya. Atau bisa juga I am a big fan of swimming. Saya benar-benar suka berenang ya. Dan yang ketiga bisa lagi seperti ini, I am a keen singer. Nah, di sini I am a keen singer itu saya adalah penyanyi yang handal ya. Di sini kalau kalian memakai I am a keen bla bla bla, itu kesananya harus kata benda. Beda dengan yang di atas, swimming ya, swimming, terus reading. Kalau I am a keen kesananya harus kata benda, contohnya singer, runner, kayak gitu ya, public speaker, dan lain-lain. Oke, next, contoh dari memperkenalkan diri seperti ini ya. Good morning, my name is Indra Batara. I am 29 years old. I am from Cimahi and I am Sundanese. I work at Sangkuriang Vocational High School as an English teacher. I am an English department graduate. I am one of 2 siblings and I have brother. I really like playing guitar and piano. Oke, itu adalah penjelasan dari self introduction. Silahkan kalian tonton video ini. Kalau misalkan masih belum ngerti, silahkan tonton berulang-ulang kali. Untuk penugasan silahkan cek deskripsi. Terima kasih.